Wah, bagus. Keren banget. Jangan lupa mencuci tangan ya, agar adik-adik semuanya di sini ya bersih tangannya, bebas dari virus kuman. Ya. Lalu yang kedua, jangan lupa adik-adik selalu menggunakan masker. Kalau sedang bepergian, selalu menggunakan masker untuk menutupi hidung sama mulut ya. Lalu yang ketiga, adik-adik juga selalu menjaga jarak. Menjaga jarak, jangan lupa menjaga jarak ya Kunil ya. Iya, menjaga jarak. Lalu yang keempat, adik-adik juga membatasi mobilitas ya. Lalu yang kelima, selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga. Siapa yang rajin olahraga? Tunjuk tangan. Wah, keren. Nah, hari ini ya Kak Ulil mau kasih tahu program yang sangat luar biasa sekali nih. Hadirnya hari ini kita mau jalan-jalan ini karena kerjasama dari SD Dian Kencana bersama dengan Visi Mahakarya. Dan ada beberapa yang Kak Ulil mau sampaikan nih buat adik-adik semuanya. Kira-kira apa ya adik-adik ya? Nah, tahu nggak acara hari ini kita ingin membantu adik-adik tunadaksa yang sedang mengalami kebutuhan atau terdampak yang namanya pandemi nih. Nah, Kak Ulil mau nge-share kepada adik-adik nih, apa aja sih, siapa aja nih yang akan kita bantu nih dalam acara ini. Ya, nah semuanya kita perhatikan ya. Nih Kak Ulil mau share screen, boleh ya? Boleh. Oke, Kak Ulil mau share screen nih adik-adik nih. Nih Kak Ulil mau memperlihatkan adik-adik siapa aja sih yang akan kita bantu. Ini seperti apa sih gambaran? Di sini tahu ya. Nih yang pertama hari ini acaranya antara Karya dan juga ya Sekolah Dasar Swasta Dian Kencana Bandung nih kita ketemu lagi. Kalau tahun lalu kita sudah mendengarkan dongeng kan ya dari Kak Ulil. Iya ya. Nah, sekarang dengarkan ya penyampaian materi yang sangat luar biasa sekali dari Kak Canda nih. Dan nanti saat ada materi adik-adik semuanya jangan lupa di mute ya. Dan juga jangan menggambar-gambar dulu. Nanti jadi materinya tidak bisa terlihat dong. Ya jadi jangan coret-coret ya adik-adik, tetap stay, tetap oke. Lalu juga memperhatikan caranya bicara pada pagi hari ini. Ya lalu berikutnya nih Kak Ulil kasih tahu nih. Ya, jadi Dian Kencana Bandung. Itu siapa? Hapus itu siapa? Hapus. Bukan saya. Kita juga akan jalan-jalan nih ke beberapa itu yang keliling dunia nih. Iya, ya luar biasa banget nih. Kita coba nih. Nah, yang sangat luar biasa nanti kita ada di beberapa tempat nih. Ada Haya Sofi. Dan juga tempat-tempat lain yang akan keliling pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan keliling ke beberapa tempat yang sangat luar biasa. Nah, charity, kita akan menyampaikan ini nih adik-adik nih. Siapa sih yang akan kita bantu? Kak Ulil kasih tahu ya. Nih yang akan kita bantu yang pertama itu adalah di Kak Ulil mau lihat nih. Ya, kita lihat semua ya. Kira-kira ya. Nih, hop. Kita lihat videonya ya. Nih, saya nganterin mertua jam 2 malam. Pas di jalan daerah Jati Asih ada mobil sedan nyalip terlalu ngambil ke kanan jadi nabrak saya, jadi saya jatuh luka, terus saya megangin kaki saking banyak darahnya ngalir, gak ada yang bantuin tuh. Itu pas masuk rumah sakit itu ditangin dokter, itu kata dokter suruh langsung amputasi. Baru istri kerja sedih rasanya. Apalagi istri saya kerja berat, ngangkat pintu 80 kilo, paling enteng 60. Sedih rasanya.
Nah, ini video yang pertama nih adik-adik. Ini video yang kedua Kak Ulil kasih tahu ya. tinggal sedikit. Nih, itu tadi namanya Pak Subangkit yang kita bantu. Pak Mas Duki yang kita bantu ya. Nah, ini yang kedua kita akan lihat juga ya. Ini adalah salah satu Waktu juga yang itu akan kita bantu nih. saya nganterin mertua jam 2 yang malam. kedua ya, nih Kak Ulil kasih tahu yang Waktu kedua. itu saya Hop. Ibu Bara. Pedeng, bro. Oke ya, nanti Kak Ulil kasih lagi yang share yang keduanya ya. Nah, sekarang kita akan mulai nih adik-adik nih acaranya nih. Ya, jadi hari ini benar-benar nih kita akan membantu tunadaksa. Salah satunya tadi adalah Bapak Mas Duki. Lalu yang kedua juga ada Mas Dwi Sandi. Nanti di akhir acara Kak Ulil akan kasih tahu videonya ya. Namanya Mas Dwi Sandi yang akan kita bantu juga. Mudah-mudahan adik-adik dan ayah bundanya juga di sini ya mau membagikan atau berbagi di saat pandemi nih kepada orang-orang ataupun tunadaksa yang kurang beruntung ya. Nah, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan keberkahan juga nih dan juga diberikan rizki yang melimpah dan juga yang pasti kesehatan nih buat adik-adik semuanya nih. Nah, kita nanti semuanya akan siap-siap nih melakukan perjalanan yang sangat jauh kemana aja ya. Nah, langsung aja ya. Kita akan ngobrol sama sahabat Kak Ulil nih yang sudah bergabung dari tadi pagi juga nih. Ya, kita mau jalan-jalan nih ya. Di sini Kak Ulil akan bertemu langsung dengan sahabat Kak Ulil bernama Kak Canda. Halo Kak Canda. Halo Kak Ulin, halo adik-adik. Kak Canda sudah bergabung bersama kita nih. Kak Canda, suara Kak Ulil terdengar nggak di sana Kak Canda? Kedengeran. Kedengaran ya. Kak Canda suaranya masih agak kecil nih. Kayaknya Kak Canda sedang jaraknya agak jauh nih. Bener nggak coba Kak Canda? Coba suara lagi Kak Canda. Kedengeran nggak suaraku? Kedengaran Kak Canda, masih kecil cuman agak suaranya? terlihat jauh nih atau terdengar jauh. Kak Canda sedang ada di mana nih Kak Canda? Sebentar ya, diatur dulu ya. Di rumah, kakak di rumah. Oh, lagi di rumah. Oke. Masih jauh nih Kak Ulil? Masih. Sebentar ya, satu kali lagi ya. Oke. Nah, Kak Canda ini adik-adik, dia adalah seorang tour leader ya dari salah satu komunitas nih. Dia biasanya melakukan perjalanan mulai dari yang domestik sampai dengan yang luar negeri. Nah, alhamdulillah nih Kak Canda bisa bergabung dengan kami nih untuk menjelaskan berbagai tempat nih nanti yang akan kita dilakukan oleh Kak Canda nih yang sudah Kak Canda sudah datang ya Kak Canda ya di berbagai tempat ya Kak ya. Betul. Nah, oke deh. Biar lebih cepat lagi dan juga Kak Canda juga bisa menjelaskan secara mendetail dan lebih seru lagi. Langsung aja deh Kak Ulil serahin sama Kak Canda. Silakan Kak Canda. Oke, makasih Kak Ulil. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi adik-adik, kakak sekarang nih namanya kakak Canda ya. Kakak ini nggak bercanda sebenarnya, cuma memang namanya Kak Canda. Kalau Kak Ulil kan sering ngomongnya namanya Kak Upil gitu ya, gitu. Nah, jadi hari ini adik-adik kakak senang sekali bisa ketemu sama kalian semua dan kakak hari ini punya kesempatan buat ngajakin kalian jalan-jalan. Namun jalan-jalan ini virtual, jalan-jalan yang kita nggak perlu kemana-mana, cukup duduk aja sambil ngeliatin layar kalian semua. Gimana? Lagi PPKM gini pengen jalan-jalan apa enggak sih adik-adik? Siapa yang pengen jalan-jalan? Angkat tangan nih. Angkat tangan pengen jalan-jalan. Siapa pengen jalan-jalan? Kakak juga. Kita pengen jalan-jalan semua ya. Ya, alhamdulillah semoga kita semua dikasih kesehatan, dikasih kesempatan nanti untuk jalan-jalan setelah nanti namanya pandemi ini usai adik-adik. Jadi jangan lupa protokolnya, pakai masker dan lain-lain, cuci tangan. Adik-adik jangan pernah lupa biar kita cepat sehat bisa jalan-jalan ya. Nah hari ini, pagi ini kakak mau ngajakin kalian jalan-jalan. Tadi kalau bilang kita mau keliling dunia. Gitu ya, kita mau keliling dunia. Kenapa? Karena sebenarnya adik-adik kakak pengen cerita gitu. Kakak ini pemandu wisata, kakak ini juga suka jalan-jalan. Nah makanya di sini kakak pengen ceritain ke kalian semua kalau ini adalah kegiatan kakak sekarang. Dimana pengen ceritain tentang namanya sesuatu yang berbeda yaitu tentang Islam di dunia. Nah, karena memang ini adalah virtual, jadinya adik-adik sekarang
Bisa lihat dan pelajarin kira-kira kakak mau ceritain apa. Kakak mau ajak kalian datang ke 5 tempat. Nah nanti kalau adik-adik mau nanya, silahkan langsung nanya aja atau lewat chat. Gak apa-apa, tapi chatnya jangan ini ya, jangan berantem ya. Chatnya tanya aja kalau ada yang mau nanya dan jangan coret-coret. Karena kalau coret-coret nanti temennya nggak kelihatan gambarnya apa nih mau dikasih sama Kak Canda nih ya. Gitu ya. Oke, kalau gitu kakak mau ajakin kalian sekarang. Karena kita mulai aja jalan-jalan Islam di dunia. Jadi kakak pengen memperkenalkan gimana sih kehidupan orang-orang Islam di negara lain di dunia. Karena kalau kita di Indonesia kan ya bagi hari ini seperti ini, tapi bagaimana di negara lain di Indonesia, di negara-negara lain. Nah makanya kakak pengen ceritain ke kalian semua. Oke? Nah sekarang kakak mau jalan. Kita kelihatan nggak ini gambar apa? Kelihatan ya? Semoga kelihatan Kak Ulil, tolong dikasih tahu kalau ternyata gambar saya nggak keluar atau nggak jalan ya. Semoga sinyalnya juga baik-baik aja. Oke, kalau gitu. Sekarang kakak ini gambar dunia. Oke, gambar dunia ya. Ya, jadi kita ngomongin dunia, tapi kakak mau bilang ini adalah kita mulai dari tempat yang paling kita tahu dulu yaitu Indonesia. Ya ini Indonesia nih adik-adik. Ya ini Indonesia. Nah ternyata di Indonesia ini ada Indonesia itu menjadi sebuah negara adik-adik yang memiliki populasi atau orang Islam terbanyak di dunia negaranya. Hebat gak tuh? Ya, jadi setiap tahun kalau kita mau namanya waktunya haji, Indonesia itu orangnya paling banyak di Arab, di Mekah dan Madinah untuk beribadah haji. Jadi kita harus bersyukur akan hal itu. Ya, nah terus habis itu Indonesia ini juga karena populasinya sangat banyak, jumlah orangnya sangat banyak, sehingga Indonesia ini selalu disorot sama dunia tentang yang berhubungan sama keislaman. Ya, jadi kita sekarang umat Islam juga harus jadi orang yang baik, orang yang berkepribadian baik, sehingga kamu nanti akan dilihat sama orang-orang di seluruh dunia, adik-adik. Ya, keren gak tuh kita bakal dilihat sama seluruh orang di dunia ya. Nah, sekarang kamu ngajak ke tempat pertama. Kalian di Bandung ya nih sekarang ya? Di Bandung ya, ini kakak mau ngajakin ke tempat pertama. Di mana? Yuk kita ke tempat pertama, yaitu apa? Ini dia. Wah, kemana ini? Kemana kah ini? Wih, apa ini adik-adik? Jadi adik-adik, sekarang kakak mau ngajakin kalian ke tempat pertama yang kakak pengen ngajakin jalan-jalan. Yaitu apa? Ini adalah sebuah masjid. Ya, di mana masjid ini adanya di Banyumas ya, daerah Banyumas, mungkin nggak di Bandung ya, tapi di Banyumas, di mana masjid ini namanya adalah Masjid Saka Tunggal ya. Nah dari Google, kalau adik-adik buka, ini kakak pakai Google Earth, adik-adik nanti adik-adik bisa coba, ini jalan masuknya sangat kecil, dan ketika masuk ke dalam ini kita bisa lihat ada jalan lagi, cuman masalahnya Mas Google atau Mbak Google-nya nggak bisa masuk ke dalam, makanya kakak cuma dapat dari sini doang. Dan di sini nanti kalau kita jalan lurus ke depan, nanti kita akan ketemu sebuah masjid adik-adik. Masjidnya apa? Yang pertama kita akan ketemu sama namanya gambar ini adik-adik. Nih. Jadi di sini dinyatakan bahwa ada surat di depan kalau masjid ini adalah masjid yang disebut sebagai cagar budaya. Di mana cagar budaya itu adalah masjid artinya bersejarah, terus habis itu nggak boleh dirusak dan nggak boleh diganti bentuknya. Makanya masjidnya ini nggak boleh harus terlalu dirawat. Ya, siapa yang rawat? Ya generasi muda hari ini. Siapa ya? Adik-adik juga harus kerawat juga nanti. Oke? Nah, habis itu kalau kita maju lagi ke depan, kita akan lihat ini namanya bangunannya nih. Di mana bangunannya ini kalau kita lihat di masjid ini, kan ini kakak bilang ini adalah salah satu masjid tertua di Indonesia. Dia itu dibangun kira-kira kurang lebihnya ya 5 abad setelah Borobudur. 500 tahun setelah Borobudur jadi. Ada yang pernah ke Borobudur nggak angkat tangan? Siapa pernah ke Borobudur? Nah, alhamdulillah udah ada yang pernah ya. Jadi 500 tahun setelah Borobudur dibikin. Gitu ya, udah gitu 5 tahun sebelumnya Majapahit ada. Jadi itu emang udah tua banget, ada di kira-kira kapan ya? Nah, uniknya masjid ini tidak memiliki namanya kubah, adik-adik. Jadi kalau masjid ini tidak memiliki kubah karena memang sebenarnya masjid asli Indonesia itu bergaya seperti ini. Gayanya gimana? Gayanya adalah prisma bertumpuk gitu ya. Jadi kalau kamu lihat nih, tunggu, kamu gambar juga nih. Boleh kan kakak gambar ya? Teman kalian doang nanti yang gambar nanti. Nih adik-adik. Ini ada yang bertumpuk gini adik-adik nih.
Ini sama ini. Nah, ini adalah gaya masjidnya orang Indonesia, adik-adik. Jadi sejak tahun 1500-an, 600-an barulah kita lihat ada masjid-masjid yang pakai kubah. Gitu. Karena memang akhirnya orang banyak yang mengenal budaya-budaya Arab, akhirnya mereka taruh kubah-kubah. Nah, aslinya seperti ini. Bahkan dulunya, adik-adik, kalau kita lihat dulunya tuh kayak gini, adik-adik. Tuh gambarnya. Ya. Jadi gambar masjidnya ini, kalau kita lihat atapnya, ya atapnya adalah ijuk. Atapnya ijuk. Kenapa atapnya ijuk? Karena supaya memastikan atapnya itu nggak panas dalam bangunannya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat masjid ini tampak seperti ini, adik-adik. Nah, ini masjid yang sekarang udah direnovasi, tapi renovasinya bukan dirubah, tapi dilihat sama kita bangunannya tetap sama dan tetap cakep. Nah, tapi adik-adik ada yang unik kalau masuk ke masjid ini. Kalau kamu masuk ke masjid ini, kita lihat nih. Tuh, ada yang bisa lihat temennya nggak tuh? Ini temennya siapa nih yang berdiri nih? Monyet ya. Jadi ini adalah kera ya atau monyet kalau kita kenalnya. Jadi si kera-kera ini memang selalu ada di sekitaran sana. Karena ternyata ada satu cerita adik-adik dari masjid ini. Dulu masjid ini sangat ramai banget sama namanya santri. Di mana semua santri-santrinya ini mereka ada satu guru namanya Mbah Mustolih namanya. Kakak nggak ada fotonya kayak gimana orangnya namanya Mbah Mustolih ini. Nah, Mbah Mustolih ini adalah orang yang sangat tegas banget dan disiplin banget kalau udah ngajarin agama. Nah, makanya waktu itu sempatlah terucap ada anak-anak bandel, anak-anak yang diajakin ngaji nggak mau. Dia waktunya ngaji mereka nggak mau ikut. Akhirnya apa? Akhirnya Mbah Mustolih bilang, kalian kalau nggak ngaji, kalian kalau nggak mau ngaji, itu sama aja sama kayak monyet katanya gitu. Nah, akhirnya banyak yang bilang jangan-jangan akhirnya anak-anak santri itu jadi monyet semuanya gara-gara mereka yang nggak mau ngaji gitu. Nah, jadi kita nih jangan sampai kita nggak mau ngaji adik-adik. Kenapa? Karena kita jadi nggak ngaji, kita jadi apa? Kita jadi monyet katanya. Siapa yang mau jadi monyet? Angkat tangan mau jadi monyet. Ups, nggak ada yang mau jadi monyet ya. Ya, alhamdulillah kalau nggak ada yang mau jadi monyet. Nah, makanya kita harus rajin mengaji dan nurut kata orang tua dan gurunya ya. Kalau disuruh ngaji ya ngaji. Kalau nggak ntar jadi monyet bahaya. Nah, terus habis itu adik-adik. Oke. Nih kakak kayaknya perang sama coret-coretan kalian nih. Gimana kalau coret-coretannya diberhentiin? Ya. Oke. Nah, terus habis itu kakak mau ngajakin kalian masuk ke dalam. Nah, ini kurang lebihnya masjidnya seperti ini. Kakak mau puterin video dulu ya. Kalau coret-coret kakak puterin nih videonya. Ayo adik-adik. Kak Canda mungkin bisa disetting Kak Canda agar tidak bisa coret-coret teman-teman. Wah, langsung gak kelihatan deh tuh. Sebentar settingnya harusnya nggak dari sini Pak Kaul. Iya, ini Kak di share screen lalu whiteboard, more lalu disable participant annotation. Sebentar. Oke, adik-adik mohon izin ya, nggak apa-apa ya, adik-adik dari Dian Kencana Bandung. Kak Ulil nanti sama Kak Canda akan menghapus dulu nih coret-coret adik-adik dan juga menonaktifkan coret-coretnya adik-adik nih agar perjalanan kita bisa terlihat semuanya sama adik-adik dari Dian Kencana Bandung nih. Pasti anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 mau menyaksikan nih tadi mulai dari perjalanan masjid yang pertama tadi di Jawa Tengah. Lalu minta nanti ada di beberapa tempat di dunia. Kenapa Kak Canda? Minta tolong Kak Ulil disable bisa? Oke, Kak Ulil dulu ya. Nih, Kak Ulil mau disable dulu semuanya agar agak perang soalnya kakaknya. Iya, jadi perang ya Kak Canda ya. Jadi nggak kelihatan nih ada yang mau bisa melihat gambar-gambarnya ataupun juga videonya nih. Kak Ulil izin dulu ya. Nih, Kak Ulil lihat dulu. Izin Kak Ulil mau share screen dulu. Sebelumnya nanti Kak Ulil langsung coba aktifkan di sini di more, lalu Kak Ulil pilih disable ya. Sebentar ya izin ya adik-adik ya buat semuanya agar perjalanan ini bisa berjalan dengan lancar nih dan seru yang pasti nih ya. Hop, Kak Ulil belum kelihatan nih.
Sebentar. Adik-adik semuanya Kak Ulil loh. Kenapa hilang lagi ya? Oke, lalu Kak Ulil pilih disable ya. Sebentar adik-adik. Oke. Oke, sudah Kak. Coba Kak. Oke, sip. Kalau gitu Oke, silakan Kak Canda. Yuk, jangan coret-coret lagi ya. Silakan Kak Canda, dilanjutkan. Makasih Kak Ulil ya. Nah, oke. Jadi maaf ya adik-adik, terpaksa dihapus nih coret-coretannya. Nah, jadi sebenarnya apa tadi kakak bilang? Kakak mau ajakin kalian masuk. Jadi ini adalah apa namanya? Ini adalah gambarnya adik-adik ya. Kalau misalnya kita mau lihat kira-kira kayak apa sih dalamnya sebenarnya? Nih, kakak sengaja nggak ngeliatin ini. Bentar. Bagian dalam, kekhasan masjid yang terletak di desa Cikakak ini memiliki ciri khas tersendiri. Dinding Masjid Saka Tunggal terbuat dari anyaman bambu, lengkap dengan ornamen, ukiran khas Jawa, dan kaligrafi di setiap sudut masjid. Satu lagi yang mencuri perhatian, sebuah saka atau tiang penyangga utama masjid berdiri tegak di tengah bangunan. Tinggi tiang utama menjulang 12 meter dengan ukiran bercorak daun dan sejumlah angka yang diyakini sebagai tanda pembangunan masjid. Bangunan masjid ini peninggalan Kiai Toleh yang... Oke, jadi kayak gitu adik-adik. Jadi ternyata di dalamnya itu kalau kita lihat sekarang gambarnya kayak gini. Nah, masjidnya nggak terlalu besar, tapi masjid ini unikannya adalah dia masih menggunakan banyak sekali ornamen-ornamen kayu atau gedek gitu ya. Dan seperti namanya adalah Masjid Saka Tunggal. Di mana Masjid Saka Tunggal ini adalah masjid yang artinya adalah saka itu tiang adik-adik. Jadi dia cuma punya satu tiang nih, ini tiang ini. Kan kalau kita lihat kalau namanya joglo, kalau lihat joglo ya adik-adik, tiang itu ada 4 minimal. Tapi ini ada masjid yang saka atau sakanya cuma satu atau tiangnya cuma satu. Nah, kenapa tiangnya cuma satu? Karena ini adalah menggambarkan tentang keesaan Allah ya. Satu-satunya Tuhan ya Allah. Jadi seperti itu. Nah, jadinya terus abis itu unik sekali gambarnya kalau kita lihat tadi ini warna-warni dan segala macam ini sudah baru sih warnanya. Cuma memang apa namanya masjid ini pun kalau kita lihat lebih dekat lagi, dia ini kalau adik-adik lihat nih ada bagian yang dikasih kaca nih adik-adik. Karena bagian yang dikasih kaca ini adalah satu satu ukir-ukiran yang semoga tidak dirusak dan tidak akan rusak, makanya dijagain pakai kaca. Orang bisa lihat tapi orang nggak bisa pegang. Gitu. Nah di situ ukir-ukirannya lah yang sangat dibilang sebagai tua. Nah kenapa sih memang masjid ini dibilang tua ya? Memang masjid ini kapan sih dibangunnya? Nih adik-adik kita lihat. Tuh, ada yang bisa lihat nggak nih? Ayo coba diketik. Diketik boleh diketik. Kira-kira ini kalau bahasa Arab nih artinya angka berapa nih? Coba diketik kalau bisa. Ayo, di chat, boleh di chat siapa? Yang tahu nih angka berapa ini? Ada yang tahu? Oh, jadi ternyata adik-adik ini. Kalau kita lihat ya, ini 1, gitu ya. Ini berapa kira-kira? Nah, coba kakak kasih tahu dulu. Huruf-huruf, angka-angka di bahasa Arab. Nih. Jadi ternyata di sini ada namanya 1, 2, 8, 8 adik-adik. Jadi ternyata ini katanya masjid ini dibangun di 1288. Itu sama aja kayak hampir 800 tahun yang lalu adik-adik. Siapa yang sekarang umurnya 200 tahun? Angkat tangan. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nah, kenapa? Karena ini 800 tahun yang lalu nih udah lama banget masjid ini berdiri. Nah, makanya kalau kita lihat masjid ini ya sangat rapi sekali dan diperkirakan adik-adik kalau memang ini benar adalah sebagai masjid yang dibangun tahun 1288 menjadi masjid tertua di Indonesia. Ya, gitu. Tapi memang ada pendapat lain yang menyatakan bahwa masjid ini dibangun tahun 1500. Tapi balik lagi kemungkinan besarnya ini adalah masjid tertua dan ini adalah masjid yang sangat indah sekali. Kalau kamu bisa berkunjung ke sana sambil ngeliatin banyak monyet-monyet ya. Nah, tadi kakak udah ceritain tentang
gambar yang ini adik-adik nih. Jadi atapnya itu apa namanya? limas bertumpuk ya. Nah, terus habis itu di sini kalau kamu lihat orang Muslim di sana mereka nggak pakai baju koko karena ternyata baju koko itu sebenarnya adalah campuran antara kebudayaan Tionghoa. Bahkan orang-orang ini mereka menggunakan baju tradisional mereka yaitu apa? Beskap sama jarik atau batik ya, gitu. Ya jadinya sebenarnya namanya Islam itu tidak hanya orang yang pakai baju koko atau baju atau surban, enggak, tapi semua orang bisa mengatakan dirinya Islam dengan gayanya beda-beda. Karena memang karena mungkin kita kenal Islam turunnya di Arab, maka mereka pakai kebudayaan Arab. Tapi kalau Islam turun di Indonesia, mungkin ya bajunya kayak gini, gitu ya. Nah, jadi inilah namanya umat Islam yang memang sebenarnya dari zaman dulu kita itu sudah sesuai dengan gaya kita sendirian ya, sebelum masuk pengaruh-pengaruh dari Arab. Oke, kalau gitu ya. Nah, dari sini ada yang mau nanya? Kalau mau nanya langsung chat aja nggak apa-apa, ya. Karena kakak mau ngajakin kalian terbang jauh nih sekarang nih. Kakak mau kalian ngajakin terbang jauh. Ya dari sini kita udah jalan-jalan. Sekarang adik-adik sekarang karena kita lagi virtual dan kita mau terbang. Adik-adik punya sayap nggak sekarang? Coba tunjukin sayapnya. Mana sayap? Sayapnya mana sayapnya? Siap, semua sayapnya udah? Mana belum semua sayapnya? Nah, ayo kita mau terbang ya. Kita mau terbang, siapin sayapnya, kepakan yang kencang. 1, 2, 3, terbang. Wow, kakak mau ngajakin kalian terbang kemana ya? Jauh loh adik-adik, jauh. Hampir setengah dunia. Wow, kita kemana nih? Yeay, kita udah sampai sekarang. Makasih adik-adik udah pakai sayapnya semua. Nah, sekarang kakak mau ngasih tahu kalian satu tempat adik-adik. Ini adalah juga masjid, tapi masjidnya beda. Ini adalah masjid apa? Ini dia. Islamic Center of America. Jadi kita udah sampai di mana tiba-tiba adik-adik? Kita udah sampai di Amerika. Wih, jauh banget loh Amerika itu. Amerika itu kalau sama Indonesia itu bedanya 12 jam. Jadi sangat jauh bedanya sama Indonesia. Ya, nah makanya hari ini kita bisa jalan-jalan ke Amerika dan ternyata kakak mau kasih tahu, Amerika itu adalah satu negara. Tadi kan kita bilang Indonesia itu orang Islamnya terbanyak di dunia, gitu nggak? Tapi Amerika ini bukan negara yang banyak orang Islamnya, tapi ternyata mereka juga menghormati orang Islam adik-adik, ya. Nah makanya di sini kalau kakak kasih tahu, ini gambarnya itu ada di sini, ya. Gambarnya itu ada di sini, dan di sini itu. Dan di sini itu adalah sebenarnya masjid terbesar yang ada di Amerika. Ya, dia ada di Michigan, adik-adik namanya. Jadi kalau kita lihat adik-adik di sini, nih lihat di sebelahnya. Di sebelahnya ada gereja adik-adik, ya. Tapi pas banget ada masjid di sini, nggak masalah, ya karena mereka apa? Toleransinya sangat tinggi ya. Baik mereka mau yang Kristen ngerjain ibadahnya, orang Islam juga boleh ngerjain ibadahnya, gitu ya. Nah makanya di sini adik-adik kalau kita lihat di dalamnya kurang lebihnya orangnya seperti ini adik-adik ya. Sekarang ini fotonya habis lagi pandemi, makanya mereka semua pakai pakai masker gitu ya. Dan orang-orang di sana, orang-orang Muslim di sana itu sangat beragam adik-adik. Kalau kita kan melihatnya orang Indonesia, orang Muslimnya orang Jawa, orang Padang, orang Bandung, orang ya gitu ya. Tapi kalau di sana ketemunya sama orang-orang Pakistan, orang-orang India, ketemu sama orang-orang Turki, orang-orang Timur Tengah gitu bahasanya. Jadi orang-orang Afrika juga banyak. Nah makanya seperti inilah keberagaman Islam di Amerika. Bahkan kalau kita ngelihat karena kakak nggak ada videonya, jadi ini kakak cuma kasih tahu ada bentuknya masjid ini di dalamnya seperti ini, nggak besar, tapi dari luar memang terlihat sangat megah sekali adik-adik. Ya, nah ini ada di daerah Michigan. Ya, nah terus habis itu kakak mau ngajakin kalian lagi pindah dari Michigan, kita mau ke masjid paling tua, masjid tertua di Amerika. Di mana ya? Nah, kita coba cari lagi masjid tertua di Amerika. Di mana nih? Ya, jadi ini adalah sebuah masjid. Di mana masjid ini adalah masjid tertua di Amerika. Dan ternyata masjid itu sangat mungil adik-adik. Ya, namanya ini adalah Mother Mosque. Coba kita lihat. Tuh. The Mother Mosque of America. Artinya apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Artinya apa?
Nah, artinya adalah ibunya masjid. Kenapa? Karena memang ini adalah masjid tertua di Amerika. Jadi waktu itu kita bisa lihat masjid ini dibangun. Kalau kita lihat sekelilingnya nih, adik-adik, sekelilingnya nih bisa kita lihat sini. Tuh, sekelilingnya itu sebenarnya adalah sebuah komplek perumahan. Nah, di komplek perumahan ini ada tanah lapang, dan tanah lapang ini digunakan untuk mendirikan sebuah bangunan yang sekarang disebut sebagai Mother Mosque. Dan Mother Mosque ini dibangun tahun 1934, adik-adik. Jadi sekitar hampir 100 tahun ya, hampir 100 tahun gitu. Nah, jadi ada yang bilang orang-orang Amerika mereka bilangnya kuilnya orang Muslim gitu. Nah, tapi memang adik-adik sekarang bangunan ini tidak jadi masjid lagi. Bangunan ini adalah sebagai Islamic Cultural and Heritage Center. Jadi memang di sini tempatnya kalau kamu mau tahu cerita Islam di Amerika. Karena dulu gini, Dadit, tempat ini karena tempatnya kecil, akhirnya orang Amerika bikin lagi masjid yang besar, namanya juga Islamic Center of Iowa di sana. Tapi habis itu mereka jual bangunan ini, adik-adik. Sedih sih dijual bangunan ini ya, karena kan ini sejarah. Tapi ternyata setelah setelah dikumpulkan lagi uang, akhirnya mereka orang-orang Islam beli lagi bangunan ini. Dibeli lagi, habis itu dijadiin sebuah museum tentang perjalanan Muslim di Amerika. Gitu adik-adik ceritanya ya. Jadi kalau kamu sekarang di Amerika nanti, kalau kamu sekolah di Amerika, kamu gak usah khawatir, masjid juga banyak di sana. Gak usah khawatir, ya. Terus habis itu ada lagi, akhirnya kan tadi ya ada masjid bentuknya begini, ada masjid yang tadi bentuknya kayak di mana? Di Michigan. Nah, ini kakak mau ngajak kalian lagi ke tempat satu lagi, ke tempat yang namanya ibu kota negara Amerika. Ada yang tahu nggak ibu kota negara Amerika apa? New York. Yeay, nggak betul ya. Jadi ini adalah Washington, adik-adik ya. Ini adalah Washington. Gimana sih Kak Ulil? Masa nggak tahu nih Kak Ulil? Jadi Washington ini, ya dia itu ada namanya di salah satu District of Columbia. Makanya sebutannya kan Washington DC. DC itu adalah District of Columbia, adik-adik. Nah, di mana di situ ada namanya Islamic Center juga, namanya Islamic Center of Washington, dibangun tahun 1950. Berarti sekitar 5 tahun setelah kita merdeka, adik-adik. Cuman memang bangunan ini dibangun khusus untuk menjadi sebuah masjid. Artinya apa? Kebanyakan orang-orang Muslim di luar negeri itu mereka menggunakan gudang, dulunya gudang dirubah jadi masjid. Dulunya bengkel dirubah jadi masjid. Nah, sekarang ada bangunan yang memang khusus dibangun seperti masjid, dibangun untuk menjadi masjid, yaitu apa? Islamic Center of Washington, dan di mana dia gaya arsitekturnya adik-adik, wah, udah mulai ke timur tengah gayanya kayak Spanyol campuran sama Cordoba dan Mesir gitu, gayanya gitu ya. Jadi sangat tidak harus khawatir kita beneran kalau di Amerika ini sudah ada namanya masjid-masjid yang banyak di sana gitu ya. Jadi orang-orang Muslim di sana pun juga sama ya, artinya ada yang dari Turki, ada yang dari mana tadi kakak udah sebutin, di mana kadang-kadang mereka juga bikin acara-acara kalau pas Ramadan tuh buka puasa bareng, buka puasa dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka ini komunitas Turki, ini komunitas Arab, ini komunitas Mesir. Nah, mereka bikin seperti itu. Nah, itu menarik ya. Nah, ini di Amerika. Jadi kalau kita lihat ya orang-orang Amerika kebanyakan yang mungkin kalau nggak kulit hitam, tapi juga ada juga yang orang-orang Amerika yang kulitnya putih, tapi memang mereka keturunan dari Timur Tengah. Nah, di sini kakak mau kasih tahu juga adik-adik, ini ternyata ada orang-orang terkenal juga di Amerika yang mereka adalah Muslim, gitu, ya. Ada yang kenal nggak nih orang yang ini? Nih, orang ini kenal nggak? Wah, bener banget. Siapa tuh? Ada Rai 68. Tahu banget nih. Ya bener, ini adalah Muhammad Ali. Ya, ini adalah Muhammad Ali, adik-adik. Ya. Terus habis itu, yang ini ada yang tahu nggak ini? Yang nomor 2. Ada yang tahu nggak ini? Wih, Deden Kurniawan. Tahu ini Ice Cube. Keren. Nah, ini Ice Cube. Ternyata Ice Cube juga orang Muslim ya. Muslim Amerika. Terus ada yang tahu nggak ini tadi? Oh, ini udah jawab nih tadi ya. Siapa tadi? Rai juga tadi udah jawab nih ya. Ini adalah Mike Tyson. Mike Tyson juga seorang Muslim, gitu ya. Nah, terus habis itu kalau kalian suka basket, siapa nih nomor 4? Ada yang tahu nggak nomor 4? Kalau kalian suka basket, siapa yang tahu kalau suka basket? Nah, jadi sebelum yang terkenal namanya Michael Jordan, adik-adik. Sebelum terkenal namanya Michael Jordan itu ada satu nama
namanya adalah Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar gitu namanya. Nah, ini Karim Abdul-Jabbar ini juga adalah seorang muslim ya. Jadi banyak juga muslim-muslim orang-orang Amerika yang ada di sana dan sekarang juga sudah menjadi yang terkenal ya. Nah, jadi kalau kalian ke Amerika, kalian mau jadi atlet, mau jadi desainer, mau jadi apa juga di saat di Amerika, tetaplah menjadi seorang muslim yang taat. Kenapa? Karena itulah jalan kita menuju ke surga. Oke? Nah, oke, kalau gitu kakak mau lanjutin lagi, kita mau jalan lagi, mau lompat tinggi, tapi balik lagi kalau lompat doang agak susah, tapi kita butuh sayap adik-adik. Nah, yuk adik-adik siapin sayapnya, mana sayapnya? Adik, mana sayapnya adik? Sayapnya, kita mau terbang lagi, siap? 1, 2, 3, kita terbang lagi kemana? Wow, kemana ini? Wih, jauh loh adik-adik. Jauh loh ini. Di mana sih ini? Tuh lihat nih. Ini adalah di daerah mana ya? Kakak gedein ya. Kakak gedein. Waduh, ini ternyata adik-adik deket sama namanya Kutub Utara. Ini adik-adik Kutub Utara di sebelah sini. Kutub Utara. Kalau Kutub Utara nggak banyak, nggak pulaunya nggak gede ya, nggak kayak Kutub Selatan ya. Nah ternyata ini ada sebuah kota adik-adik. Ini kakak mau kenalin ke kalian. Kalau mungkin kalian belum tahu, ini adalah sebuah kota kecil. Namanya adalah Murmansk. Ya, Murmansk. Nah, Murmansk ini city in Russia ya. Jadi dia ada di negara Rusia, gitu. Dan ketika mereka ada di Rusia, ini ada satu kota. Ini kotanya sih sebenarnya kecil, cuman memang mereka terkenal sama kota yang pelabuhan, ada kota pelabuhan. Ya, ada di mana di sini kita bisa lihat karena dia terkenal dengan kota pelabuhan, jadi banyak sekali kapal-kapal berdatangan. Dan kita lihat ada sungainya besar banget menuju ke laut yang sangat luas. Tapi ini adalah udah dekat sama Kutub Utara, adik-adik. Nah, di Murmansk ini juga, di Rusia ini juga, walaupun dia tadinya negaranya tidak negara yang banyakkan orang Islam, tapi mereka juga banyak orang-orang Islam yang ada tinggal di sana, gitu. Nah, kakak mau kasih tahu sebuah gambar di mana bagaimana sih orang-orang yang tinggal di Murmansk terus dekat sama Kutub Utara, kan dingin banget. Kalau kalian hidupin AC berapa derajatnya? Ada yang sampai minus 8 derajat? Nggak ada ya. Adanya 18 ya? 18 derajat ya? Tapi tahu nggak di sini adik-adik, di sini itu kalau namanya suhu adik-adik, dia itu bisa sampai minus 20 derajat Celcius. Di kulkas kita aja mungkin nggak nyampe segitu ya. Di freezer mungkin 0 derajat, tapi di sini sampai minus 20 derajat Celcius. Dingin banget. Saking dinginnya adik-adik, nih kalau kita ada foto nih. Ini orang-orang Murmansk, orang-orang Rusia yang mereka mungkin lagi musim dingin dan memang dia akan selalu dingin dan mereka mengadakan sholat Id adik-adik. Bayangin coba. Suara kakak masih kecil nggak? Kedengaran, Kak. Kedengaran ya? Ya. Oke, jadi di Murmansk ini adalah sebuah kota yang tadi kakak bilang ini dekat sama Kutub Utara. Nah makanya kalau sholat Id juga kayak gini adik-adik lihat tuh. Mereka kedinginan tapi tetap sholat Id. Mereka tetap buka sepatu walaupun itu dingin adik-adik. Karena memang ini adalah waktunya untuk sholat. Ya. Jadi kalau kalian sekarang males sholat, nggak pas adik-adik. Nggak pas. Gitu. Ya. Kenapa nggak pas? Karena kalau kalian di sini hari ini Indonesia lagi cerah, mungkin cuma sekedar hujan, tapi di sana itu udah dingin banget adik setiap harinya. Ya. Nah gitu. Jadinya itulah yang membuat Murmansk ini sangat menarik. Nah, kakak punya video juga tentang Murmansk. Jadi ini Murmansk ini adalah tempat yang menurut kakak juga menarik. Kita akan jalan dikit kemana? Kita akan jalan dikit ke sini adik-adik. Ke tempat namanya Aurora Village. Ya. Nih, apa sih Aurora Village? Nih kakak punya hotel bagus banget nih. Hotelnya lucu. Tuh lihat tuh hotelnya. Kamarnya kecil, tapi semuanya bentuknya jendela. Kenapa bentuknya jendela? Karena orang-orang di sana datang ke sana itu mereka ingin melihat langit. Mereka pengen lihat langit. Mereka bukan cuma mau lihat bintang, tapi pengen melihat namanya aurora. Apa sih aurora itu? Yuk kita lihat videonya ya.
Nah, gitu adik-adik. Jadi tadi kita lihat ada gambar kotanya Murmansk dan sekarang di Murmansk tuh orang pada ngapain sih? Mereka pengen lihat namanya Aurora Borealis. Apa dia namanya? Aurora Borealis. Jadi Aurora Borealis ini hanya bisa dilihat di 5 tempat di dunia. Salah satunya adalah Murmansk. Kalau kakak nggak salah, satu lagi di Alaska, di Kanada, gitu ya. Karena memang harus bertemu sama namanya daerah Kutub Utara. Dan aurora ini cahaya hijau yang kalian lihat garis-garis gerak-gerak itu sebenarnya karena berhubungan dengan medan magnetnya bumi adik-adik gitu. Nah medan magnet sehingga memang harus ada di kutub utara adik-adik. Nah bisa kita lihat tuh ini cakep banget dan kita nggak bisa lihat seperti ini dan ini adalah ciptaan Allah. Berarti kalau kita melihat keindahan ciptaan Allah kita harus mengucapkan subhanallah. Gitu ya adik-adik. Nah makanya di sini kita bisa lihat nih, waduh keren banget kalau kita bisa jalan-jalan ke Murmansk adik-adik. Dan di sana, tadi kakak bilang, banyak juga orang muslimnya juga, tapi artinya orang muslim di sana, kalau kita ngomongin puasa adik-adik, puasa itu kan kita kenal, apa namanya, kalau misalnya adik-adik puasa itu, berapa lama sih adik-adik? Paling 12 jam atau 13 jam, ya. Tapi, orang-orang di Murmansk itu, kalau puasa mereka 21 jam. 21 jam. Jadi, karena apa? Karena dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenamnya itu 21 jam. Jadi sisa 3 jam adik-adik buat sholat maghrib, buka puasa, terus habis itu sholat isya, sholat raweh, sahur, habis itu udah puasa lagi. Hebat nggak tuh orang-orang di sana? Ya, ya tapi orang-orang muslim ya harus ngejalanin syariatnya, harus ngajarin ajarannya, aturannya. Kalau memang namanya puasa itu dari terbit hingga terbenam, ya itulah yang mereka lakukan. Jadi hebat ya. Jadi kita harusnya sekarang bersyukur kita di Indonesia puasa cuma 13 jam. Kakak punya adik, dia tinggal di Hamburg, Jerman, dan dia itu puasanya 18 jam. Tapi di Murmansk 21 jam. Ya. Siapa mau pergi ke Murmansk? Boleh kita pergi ke Murmansk, tapi jangan bulan puasa. Ya. Oke, kalau gitu adik-adik. Kakak mau lanjutin lagi kita jalan-jalan. Kita mau lanjutin jalan-jalan. Kemana nih sekarang? Kita udah dari Rusia. Sekarang kita mau turun ke bawah nih. Ke bawahnya ada yang nanya nih Kak. Boleh. Ya dari tadi dari Fauzan ya kalau nggak salah. Dari Labik Fauzan 5B. Katanya nanya aurora itu apa sih Kak? Katanya gitu Kak. Iya, jadi oke. Kakak jawab ya. Jadi aurora itu adalah cahaya yang jadi cahaya tersebut warnanya hijau. Dan itu adalah karena interaksi antara medan magnetnya bumi dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari. Nah, gitu tuh bahasa ilmiahnya adik-adik. Ya. Nah, aurora itu ada 2, ya. Ada namanya aurora australis, ya. Di aurora australis itu aurora yang bisa dilihat di bagian selatan, artinya di kutub selatan. Nah, karena kita lagi di kutub utara, namanya adalah aurora borealis. Jadi aurora itu garis hijau yang tadi kalau kita lihat di gambar ini, ya. Gitu ya. Jadi itu namanya aurora, adik-adik. Oke? Dan itu cuma bisa dilihat di utara atau di selatan. Karena itu ada berhubungan sama magnetnya bumi. Ya. Gitu. Labib. Semoga bisa kejawab. Oke Kak, terima kasih. Oke, kalau gitu Kakak mau jalan lagi. Kita mau terbang lagi adik-adik. Kita mau pindah tempat sekarang. Dari sini kita mau pindah tempat. Ayo coba sekarang. Kita mau pindah tempat. Kita sayapnya mana sayapnya? Kakak mau lihat sayapnya? Kita mau terbang. 1, 2, 3. Kita terbang. Kita kemana nih? Wow. Ini dia adik-adik. Selamat datang di satu kota yang sangat terkenal sekali di Turki. Yaitu apa? Istanbul adik-adik. Ya, di mana Istanbul ini kalau kamu ngomongin Istanbul ini tempat yang sangat terkenal banget dalam sejarah perluasan atau pergerakan zaman Muslim. Zaman dulu ya. Jadi ketika Muslim mulai bergerak menuju ke Eropa, ketika mereka mau ingin memperluas wilayahnya mereka. Nah, ini adalah salah satunya dulu, kalau dari ceritanya, ini adalah salah satu kekuatan orang-orang Roma pada saat itu. Mereka menyebutnya sebagai Konstantinopel. Jadi kekuatan Konstantinopel ini adalah kekuatan terbesar di Eropa pada saat itu sebagai kekuatan Kristiani, kekuatan Kristennya, waktu namanya Perang Salib. Nah, waktu itu orang-orang Islam semangat untuk apa? Oke, kita serang namanya. Kan zaman dulu masih zaman-zaman perang ya, adik-adik. Kalau misalnya kita lihat menguasai sana, menguasai sini. Jadi zaman dulu orang Islam juga mau ingin menguasai
daerah tersebut sebagai tanda bahwa orang-orang Islam itu berpengaruh. Nah, sebutan Konstantinopel ini ada di sini, di mana ini adalah bisa dikatakan kayak apa ya, kayak New York lah zaman dulu ya, adik-adik, New York banget pada zaman 1400-an lah gitu. Nah, akhirnya yang menarik adalah ternyata berhasil orang Islam ini menguasai si Konstantinopel. Jadi sejak saat itu sempat orang Islam itu negara-negara Islam itu sempat mereka menguasai banyak sekali negara-negara yang lain ada di Eropa. Bahkan sampai namanya Spanyol, daerah daerah Budapest, Eropa Timur itu pun juga menjadi salah satu kekuatan besar Muslim di Eropa. Nah, karena tadi kakak cerita tadinya mereka ini adalah Kristen, terus habis itu berubah menjadi Muslim hingga sampai hari ini, ya. Dan hari ini kalau misalnya nanti kalian bisa berkesempatan bisa jalan-jalan ke Turki, ini yang menarik. Kenapa? Kakak pernah bawa tamu-tamu Indonesia ke Eropa. Di sana mereka mungkin agak sulit. Kita makan memang agak sulit kalau di Eropa, kalau nggak nyari makanan-makanan orang-orang yang bikin orang-orang Aljazair, kalau nggak orang-orang Mesir, memang orang-orang Muslim. Nah, menariknya kalau kita ke Turki, itu gayanya gaya Eropa di bangunannya. Nah, kalau kita lihat kakak mau nunjukin bangunan fotonya gini. Ini bangunannya sih gayanya Eropa, tapi dia orang-orang Muslim semua, enaknya gitu. Jadi kita sangat mudah sekali cari makanan dan lain-lain, beraktivitas menggunakan jilbab dan lain-lain itu sangat enak sekali. Nah, maka ini adalah Istanbul. Ya. Nah, di Istanbul ini kakak mau kasih tahu satu tempat yang menurut kakak keren banget, ya. Yang namanya adalah Hagia Sophia di tempatnya dari. Ya. Ini namanya Hagia Sophia. Apa sih yang menarik dari Hagia Sophia ini? Yuk kita deketin di sini. Kita deketin dulu bentar. Hagia Sophia. Kayak mana sih Hagia Sophia ini? Nih dia. Sebentar lagi. Dikit lagi. Nah, ini dia. Inilah Hagia Sophia dia. Hagia Sophia tulisannya. Nah, kenapa kakak bilang Hagia Sophia ini menarik? Karena memang ini adalah gayanya itu gaya Bizantium. Ya, kan dulu kan zaman-zaman 1400 itu gayanya itu arsitektur itu bisa dilihat dari eranya pada saat itu ada. Jadi era pada saat itu semua bangunan gayanya Bizantium. Nah, di sini kita bisa ngeliat adanya kubah, ya. Ini kubah. Gayanya Bizantium. Ada kubah, terus habis itu ada menara gitu ya. Nah, tapi masalahnya bukan masalah sih. Tapi adik-adik, faktanya adik-adik, faktanya. Kita lihat ada kubah, kita lihat ada menara. Tapi tadinya bangunan ini hanya sekedar bangunan seperti ini doang adik-adik. Jadi hanya ada kubah tanpa adanya menara. Kenapa adanya kubah ini? Tapi adik-adik, kalau kita lihat kubah itu kan pasti identik dengan Muslim, tapi ternyata enggak. Karena apa? Hagia Sophia ini adalah dulunya sebuah gereja adik-adik. Jadi dulu ini sebuah gereja. Jadi sebelum dia jadi masjid, dia jadi gereja karena dikuasai sama Roma. Dan mereka itu tidak punya menara. Mereka nggak punya menara, terus habis itu hanya punya kubah. Padahal kubah tadi kita bilang, jangan-jangan orang semua masjid punya kubah. Bahkan dulu Roma pun mereka bangun gereja pakai kubah adik-adik. Nah, akhirnya tadi kakak cerita, akhirnya ditaklukkan sama orang-orang Islam sehingga menjadikan gereja besar ini berubah menjadi sebuah masjid dengan ditambah namanya menara. Jadi ada 4 menara, ya. Nah, akhirnya Hagia Sophia menjadi sebuah masjid, gitu. Nah, tapi dalam perjalanan sejarah adik-adik, Hagia Sophia ini akhirnya berubah menjadi sebuah museum, gitu. Akhirnya karena dia menjadi sebuah museum hingga akhirnya nanti ada lagi namanya Masjid Sultan Ahmed adik-adik. Kakak sebenarnya dekat dari sini, dari si Hagia Sophia ini. Kalau kita lihat. Nah, sebentar kakak mau kasih kalian. Jadi ini Hagia Sophia di sini nih adik-adik. Ini Hagia Sophia. Nah, di sini ada Masjid Sulaiman. Gitu. Kenapa? Karena dibikin Masjid Sulaiman? Karena memang sebenarnya tadi masjid yang besar tadi dibikin sama kok gambarnya ke sini. Masjid Sulaiman ini pokoknya dikasih maaf, gambarnya tadi kakak belum masukin. Jadi Masjid Sulaiman di sini karena memang dibikin sebuah masjid karena Hagia Sophia menjadi sebuah museum. Nah, cuman adik-adik baru-baru ini, baru tahun lalu kalau kakak nggak salah, baru tahun lalu di mana sebentar kakak coba cari gambar di sini ya. Masjid Sulaiman. Masjid Sulaiman. Nah, ini dia Masjid Sulaiman. Oke.
Jadi ini Masjid Sulaiman nih adik-adik. Dia itu bangunannya mirip banget sama si Masjid Hagia Sophia kalau dari atas. Ya ini bentuknya kayak gini. Nah, tapi tadi kakak bilang tahun lalu Hagia Sophia akhirnya menjadi sebuah kembali difungsikan sebagai masjid adik-adik. Jadi itu tempat yang buat orang-orang Turki itu seneng banget. Kenapa? Karena mereka mendapatkan masjid besar yang mereka lagi. Yang tadinya orang masuk harus jadi sebuah museum. Nah, makanya karena ini sebuah masjid lagi, akhirnya mereka semua bisa masuk. Yang penting pakai baju yang pas gitu ya. Dan ini kakak ada video. Ini jadi sekarang ini adalah Masjid Hagia Sophia setelah dia kembali menjadi sebuah masjid. Sempat waktu itu dikatakan banyak yang nggak suka juga ketika museum jadi sebuah masjid, tapi bagaimanapun juga difungsikan lagi sebuah masjid. Nah, yang menarik adik-adik di sini nih, kakak mau tunjukin agak aja cepet dikit. Ya kalau misalnya nanti kalian di sini ya siapapun turis yang masuk mereka harus pakai kerudung atau pokoknya mereka harus menutupi auratnya lah, bahasa kurang lebih seperti itu. Ya, nah karena ini masjid semua orang bisa masuk tanpa harus bayar. Ya. Nah, tapi uniknya lagi menurut kakak ini ada lorong. Tapi lorong ini tiba-tiba kalian ngelihat ada satu tutup nih, ada tutup seperti ini. Apa sih tutup seperti ini? Kita lanjutin lagi ya. Ternyata tutup ini adalah sebuah tertirai untuk menutup sebuah gambar adik-adik. Gambarnya apa? Ini gambarnya. Tadi kakak udah ceritain bahwa masjid ini dulunya adalah gereja. Jadi semua gambar-gambar yang berhubungan sama salib, Yesus, dan lain-lain menurut kepercayaan Kristen, mereka tuh masih ada gambar di situ. Tapi karena ini bangunan sejarah, bangunan ini bukan gambarnya harus dihapus. Nggak boleh dihapus karena ini adalah sejarah, tapi boleh ditutupin sama seperti gambar yang ini tadi adik-adik. Gambar yang ini. Bisa pencet. Nah ini jadi kayak gini. Ya, jadi kita lihat gambar seperti itu sudah ditutup sehingga itu tidak mengganggu dalam hal orang mau beribadah. Dan kita bisa lihat sekarang masuk ke dalam. Ya, ini kurang lebih tempat naruhnya. Nah, ini dulu seperti ini museum. Sekarang berubah jadi seperti ini. Ya. Terus habis itu sekarang dia kasih hamparan karpet. Dulunya nggak punya karpet karena semua orang masuk pakai sepatu. Tapi sekarang karena ini sebuah masjid, mereka semua tutup dengan karpet dan semua harus buka sepatu sebelum masuk ke masjid. Keren nggak? Nah, siapa yang mau sholat di sini bareng sama kakak? Saya. Aduh. Ya, kita harus berangkat adik-adik ya. Semoga kita semua dikasih kesehatan. Sekolah Dian Kencana Bandung juga dapat kesempatan dan rezeki buat berangkatin semua kita jalan-jalan ke Turki adik-adik ya. Jadi nanti kalian bisa ngeliat tuh ada tulisan, ada Allahnya, ada Muhammadnya gitu ya. Tapi juga ada gambar-gambar yang mungkin berhubungan sama gambar-gambar seperti ini. Ya. Nah, ini adalah mimbarnya di depan sangat cakep sekali. Gitu adik-adik ya. Jadi itulah namanya Hagia Sophia dan semoga kita semua bisa berangkat ke sana. Atau orang bacanya Hagia Sophia kalau bahasa Turkinya. Ada yang nanya tuh Kak, Hagia Sophia itu artinya apa katanya? Boleh. Hagia Sophia katanya. Hagia Sophia itu adalah julukannya aja buat masjid ini. Jadi kayak kemegahan sebuah bangunan gitu ya. Hagia Sophia gitu. Tapi ada yang mau nanya yang tadi Aurora nih, kayaknya Aurora nih banyak adik-adik yang pengen tahu nih Kak. Aurora tuh yang tadi dilihat tuh bisa dilihat setiap hari nggak sih Kak? Katanya tadi ditanyakan oleh Kanza. Bisa dilihat setiap hari. Bisa setiap hari. Bisa setiap hari. Iya. Karena memang dia udah dikatakan dia itu udah setiap hari dingin, setiap hari seperti itu ya emang udah setiap hari kayak gitu. Oh ya, oke. Terima kasih Kak. Ya. Oke. Hagia Sophia tadi kakak baru ingat namanya adalah Holy Wisdom adik-adik. Ya. Bahasa artinya adalah Holy Wisdom gitu. Oke, ada lagi yang nanya Kak Ulil? Sudah Kak, baru itu aja. Cuman tadi ada yang nanya tentang magnet bumi sih Kak. Magnet bumi itu apa? Kayaknya masih yang Aurora juga tuh. Oke, magnet bumi. Jadi bumi. Adik-adik pernah lihat magnet? Pernah mainan magnet? Pernah ya. Jadi magnet itu ada kutub utara dan kutub selatan. Jadi ada bagian yang kalau mau nempel harus ketemu kutub utara sama kutub selatan baru bisa nempel gitu. Nah di bumi itu kalau kita lihat bumi, kalau kakak buka lagi nih gambar ini ya, kakak balikin lagi ke atas ya. Ini ya, ini sedikit kejelasin aja. Nanti boleh kalian lengkapnya boleh kalian tanya ke bapak ibu guru. Tapi yang namanya magnet bumi itu adik-adik di sini kita bisa lihat. Jadi bumi itu punya magnet adik-adik. Di sisi utara itu adalah kutub magnet utara, dan di sisi selatan itu adalah bagian kutub
selatan. Nah, kalau kalian punya kompas, kalian coba aja kompas, coba cek pakai kompas. Karena dengan kompas kita bisa lihat pasti kompas itu atau jarum itu akan menuju ke arah utara. Kenapa? Karena memang di bumi ini punya magnet, punya arah yang selalu bertarik-tarikan antara besi dengan magnet dengan semua bahan berhubungan dengan besi. Nah, contohnya lah kompas gitu. Jadi makanya ada kutub utara ini kita lihat sebagai aurora borealis gitu ya. Terus habis itu di bawahnya di bawah ini kutub selatan nih kita juga bisa lihat namanya aurora australis. Astralis ya. Nah, itu kurang lebih singkatnya adik-adik ya. Nah, oke deh Kak. Keren banget Kak Canda. Silakan Kak. Guru. Ya, oke kalau gitu Kakak mau jalan-jalan lagi, kita mau langsung lompat adik-adik ke tempat terakhir. Ke tempat terakhir. Ayo sekarang sayap mana sayapnya? Sayapnya, Kakak mau tahu sayapnya? Yuk kita terbang sekarang. Lanjut lagi ke tempat mana ya? Wah, ke tempat terakhir nih Kakak. Kalau udah ke tempat terakhir nih Kakak udah mulai sedih nih. Kenapa? Karena kita artinya kalau udah terakhir mau udahan nih. Aduh gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat tadi adik-adik, ya tadi kita lihat di peta itu gambarnya ada hijau. Kalau hijau artinya hutannya banyak adik-adik. Tapi kalau udah coklat gini artinya tempat yang kering. Nah, di sini tempat beradanya namanya Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Dia itu di Mekah dan Madinah atau di Saudi Arabia, ya. Nah, di sini Kakak mau ngasih tahu sebuah tempat. Di mana tempat ini dia. Ini adalah sebuah tempat yang selalu dikunjungi sama semua orang seluruh dunia, semua orang muslim seluruh dunia. Yaitu apa? Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram ini adalah tempat untuk orang-orang pasti semua orang di Indonesia, orang dunia muslim pasti pengennya datang ke sini. Dan alhamdulillah Kakak sudah pernah datang ke sana, ya. Dan tapi akhirnya karena Masjidil Haram ini semakin banyak dan semakin banyak orang pengen datang, akhirnya mereka merenovasi sampai masjid itu gede banget gede banget. Dan kita bisa ngeliat ada Ka'bah di tengah-tengahnya dan ada hotel yang sangat gede di sampingnya, ya. Terus habis itu, nah ini kurang lebih jelasnya. Nah, cuman adik-adik zaman pandemi seperti ini ternyata yang sedihnya adalah sekarang lagi musimnya haji, tapi sangat sepi di sana karena memang haji tidak diperbolehkan, hanya diperbolehkan seberapa kuotanya setiap negara, bahkan lebih dicenderungin kepada negara-negara tetangga, bukan negara-negara yang sampai Indonesia. Walaupun ada sih orang-orang Indonesia yang di sana, gitu. Nah, tentunya kalau kita lihat di sini masjid ini, ya, kalau kita lihat di Masjidil Haram, nih apa sih yang mau kita lihat? Semua orang pasti pengen ngelihat satu benda ini. Benda itu apa? Benda ini adalah Ka'bah adik-adik. Ya, inilah Ka'bah. Di mana Ka'bah ini adalah satu kotak, bentuknya kubus gitu ya. Tapi semua orang namanya sholat pasti menghadap ke Ka'bah, gitu. Nah, jadi karena kita posisinya ada di daerah timurnya Mekah, makanya kita menghadap ke barat kalau kita mau sholat, mau menghadap sholat. Tapi kalau dia ada di utaranya Mekah, ya dia menghadap ke selatan. Jadi semuanya itu terpusat ke Ka'bah ini adik-adik. Dan semua orang pengen datang ke sini untuk melihat Ka'bah, gitu. Nah, Ka'bah itu sekarang, Ka'bah itu menarik. Kenapa menurut Kakak menarik? Karena semua orang pasti ngelihat Ka'bah dan berhasil ngelihat Ka'bah itu biasanya dia akan meneteskan air mata dengan rasa bangga dan gembira gitu adik-adik untuk melihat Ka'bah. Karena katanya minimal 1 kali dalam seumur hidup kita bisa berangkat ke sana. Semoga kita semua dilimpahkan rezekinya biar bisa berangkat melihat Ka'bah adik-adik ya. Amin. Jadi adik-adik Ka'bah itu dulu dulu ini Ka'bah bukan warna hitam adik-adik. Dulu. Jadi Ka'bah itu sebenarnya ini dalamnya batu dan warna hitam ini adalah kain yang sebutannya kiswah. Ya, kiswah. Nah, kiswah itu dulu warna-warni, kadang-kadang merah, berubah lagi kadang-kadang hijau, berubah lagi kadang-kadang putih. Nah, akhirnya ditetapkan sama waktu itu dinasti Abbasiyah kalau Kakak nggak salah, waktu pemerintahan Islam pada saat itu dinasti Abbasiyah memutuskan untuk kiswah jangan berganti-ganti warna. Sekarang jadinya satu warna aja dan selalu satu warna, ini namanya warna hitam. Gitu. Nah, warna hitam ini dibalut sama ada bordiran-bordiran gitu ya, warnanya agak emas gitu ya. Dan setiap tahun diganti adik-adik. Kenapa? Karena setiap gimana ya? Kalau Kakak dapat cerita dari orang-orang Indonesia yang berhaji ke sana, mereka datang ke sana, mereka itu bawa gunting, itu bukan buat sekadar nyukur rambut atau nyukur motong kertas, tapi mereka potong tuh kainnya Ka'bah ini adik-adik buat dibawa pulang. Karena dianggap sebagai keberuntungan atau akan menjaga kita selama kita hidup. Ada orang percaya seperti itu. Hingga akhirnya jadi kain kiswah ini selalu robek-robek dan rusak setiap tahun. Makanya setiap tahun harus diganti. Dan kemarin baru diganti kiswahnya
pas menjelang kita Idul Adha. Ya. Nah, terus habis itu di Ka'bah itu dilihat gitu rame banget gak? Tapi sekarang sangat sepi adik-adik karena lagi PPKM, lagi masa pandemi. Di Ka'bah itu juga ada satu batu adik-adik. Nih batu ini ada yang bilang katanya batu meteor, ada yang bilang itu batu apa gitu. Sebenarnya kita semua orang datang ke sini hanya untuk mencium batu tersebut. Batu ini apa kita mungkin bisa dilihat banyak artikelnya ada yang bilang meteor dan lain-lain. Tapi sebenarnya kenapa harus dicium? Karena memang kita hanya melakukan apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lihat batu itu dicium. Akhirnya orang nggak nanya kenapa harus dicium Muhammad. Enggak, tapi apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad kita harus ikutin dan sampai kayak gitu. Jadi semua dijagain sama polisi karena ini rame banget nih, Asgar namanya. Asgar itu polisinya Mekah. Dan kakak juga waktu itu sempat bukan perang ya, rebutan mau cium gituan. Nggak dapat, baru besokannya kakak baru dapat waktu itu ya. Jadi ini namanya adalah ini batu yang dicium sama Nabi Muhammad. Nah terus habis itu ada lagi adik-adik. Terus Ka'bah itu ada pintunya, ini ada pintu Ka'bah. Dan ternyata presiden kita sama keluarga ketika berkunjung ke sana mereka dapat kesempatan masuk ke dalam Ka'bah. Dan ternyata di dalamnya apa adik-adik? Gak ada apa-apa, ruangan kosong aja. Ruangan kosong. Ya, gak ada apa-apa. Tapi memang ini adalah suatu prestis atau suatu kesempatan yang langka banget buat semua orang buat bisa ngelihat ke dalamnya Ka'bah adik-adik. Gitu. Ya. Nah, terus habis itu nama batunya ini adalah Hajar Aswad tadi kakak baru ingat. Hajar Aswad ya. Nah, jadi di Ka'bah ini gak ada apa-apa tapi semua orang memang ini sebagai tujuan atau arah kalau kita mau ngomongin sholat. Gitu. Nah, terus habis itu adik-adik di sini kakak mau ngajakin lagi setelah dari Mekah, kakak mau mampir lagi ke daerah Madinah, ke tempat Madinah di mana Madinah itu ada Masjid Nabawi. Nah, cuman waktu itu sebenarnya yang kakak pengen sorot di Madinah ini adalah di Madinah itu, oke kita ke Madinah dulu. Sebentar, kita pindah dulu ke Madinah. Ini dalamnya Masjidil Haram. Nah, sekarang kita akan pindah adik-adik dari sini ke Madinah, ya. Di mana di Madinah itu ya jaraknya cukup lumayan gitu ya. Dan di Madinah ini ada satu masjid juga besar namanya Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi ini ada yang bisa dikatakan sebagai kalau Mekah itu semrawut adik-adik kotanya. Tapi kalau Madinah itu kotanya sangat rapi banget gitu. Dan di Madinah ini di Masjid Nabawi ada satu kubah berwarna hijau. Kubah berwarna hijau ini adalah yang menandakan bahwa di sinilah dimakamkan Nabi Muhammad adik-adik. Gitu. Nah, kita coba masuk ke dalam. Ini Masjid Nabawi seperti ini, dia emang lebih terlihat teratur ya. Terus habis itu ini adalah dia punya payung juga nih, payung yang kebuka kalau panas. Nanti kalau nggak panas dia ketutup sendiri payungnya, cakep banget payungnya. Kakak nggak ngeliatin videonya, tapi kakak mau ngasih tahu bahwa ini adalah makam Nabi Muhammad adik-adik. Nah ini makam Nabi Muhammad, semua orang lagi ngeliatin di sini berziarah ya. Dan kadang-kadang ada orang yang sholat ngadep ke makam Nabi, nah itu salah. Akhirnya dimarahin sama Asgarnya karena ini berlawan arah dengan Ka'bah gitu. Jadinya pasti salah ngadepnya gitu. Jadi makam ini bukan untuk disolatin tapi hanya untuk didoakan gitu ya. Nah tapi yang kakak pengen ceritain juga di sini, kakak tuh seneng banget karena kebetulan kakak beruntung waktu itu kakak berkunjung ke Masjid Nabawi atau ke Mekah kemarin dalam keadaan lagi puasa ya, lagi bulan puasa. Dan kakak seneng banget waktu itu buka puasa bareng-bareng di Masjid Nabawi. Nah kurang lebih kayak gini nih adik-adik. Tuh buka puasa nih. Jadi semua sebelum buka puasa tuh semua namanya plastik itu digelar semua buat orang-orang dan orang tinggal cari tempat duduk deh. Kamu mau duduk di mana? Nanti sama orang-orang yang mau berbagi dia akan ngasih tuh semua makanan yang mereka mau bagi. Tapi makanannya macam-macam adik-adik. Ada yang ada yang kayak gini nih. Ada yang sepiring isinya nasi sama ayam. Tapi ada juga yang cuma dapat kurma sama roti. Gitu. Ini nasinya nasi biryani adik-adik ya. Gitu. Wah, jadi kalau kita buka puasa jadi ini wah lumayan, tapi kita harus cari mana yang cocok, mana yang ada di tempat kita. Tapi sebenarnya apapun itu udah gampang sekali kalau di Mekah kita mau buka puasa kayak gimana. Di Madinah, di Mekah buka puasa mah udah gampang banget. Ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat nih ada namanya Al-Baik. Al-Baik ini kalau di sana udah kayak KFC adik-adik. Tapi produknya nugget. Nah, itu enak gitu kalau kita bisa jalan ke sana. Siapa suka nugget? Nah, bisa jalan-jalan di situ. Nah, terus habis itu ada yang unik nih. Di dalam itu ada orang-orang yang ini. Jadi orang-orang sana itu mereka semua punya
ingin berbagi, ingin mengasih bukaan puasa buat semua orang. Kenapa? Karena itu adalah sama seperti mereka juga berpuasa. Artinya pahalanya berlipat-lipat. Akhirnya semua orang pengennya ngasih buka puasaan buat orang-orang di sana. Ya. Nah, makanya ini mungkin ada sedikit suara. Ini Nah, itu kurang lebih adik-adik. Jadi kalau misalnya kalau kakak kamu dengar ada azan dan semua orang makan, terus habis itu makannya apa aja itu udah semua dikasih sama orang di sana. Jadi nggak usah bawa, pasti kita dapat makanan di sana. Ya, jadi itu cerita kakak kurang lebih di materi hari ini. Semoga kalian semua bisa dapat ceritanya. Makasih banyak. Tepuk tangan dong buat kita semua dong. Wah, Yeay. terima kasih Kak Canda. Makasih Luar juga biasa semua dengerin banget. kakak. Semoga kita bisa berangkat semua ke sana. Gitu ya Kak Ulil ya. Iya, alhamdulillah, amin. Semoga Alhamdulillah. Ibu Guru, Bapak Guru, dan juga adik-adik semuanya bisa berangkat ke sana tuh, ke Mekah. Dan juga yang sudah pernah ke sana mudah-mudahan nanti bisa datang lagi ya ke sana ya. Mudah-mudahan nih kita pandemi segera berlalu ya, sehingga kita bisa langsung nih yang mau ke Mekah nih jalan-jalan nih. Jadi seru banget. Terima kasih ya Kak Canda ya tentang ilmunya. Tadi kita jalan-jalan udah ke Indonesia, daerah Jawa Tengah, lalu jalan-jalan kita ke Washington, ke Amerika. Wow, lalu juga kita ke Aurora tadi tuh di Rusia. Wah, lalu juga kita jalan-jalan sampai ke Hagia Sophia, ke Turki. Lalu yang kelima kita jalan-jalan sampai ke kota Mekah. Wah, alhamdulillah banget nih, berkat Kak Canda kita jadi terhibur nih, jadi jalan-jalan walaupun di rumah aja. Dan pas banget nih saat di MPLS ini, masa perkenalan lingkungan sekolah. Semuanya adik-adik pasti seneng deh, happy deh. Karena salah satunya nanti kegiatannya adalah online ataupun daring dari rumah belajarnya. Sama nih kayak tadi yang Kak Canda kasih tahu ya. Pasti adik-adik juga lebih berpengalaman nih karena juga sudah setahun ya daring ya. Gimana adik-adik, seru nggak? Seru ya? Oke, terima kasih Kak Canda atas waktunya dan juga ilmunya yang sangat bermanfaat. Tepuk tangan buat Kak Canda. Wah, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya Kak Canda ya, bisa jalan-jalan ke kota-kota lainnya ya Kak ya. Oke, ditunggu. Iya. Nah, ada yang mau nanya nggak nih sebelum Kak Canda melanjutkan aktivitasnya nih? Tadi kalau pertanyaannya banyak yang berkaitan dengan aurora, Kak. Kayaknya seneng banget deh aurora ya, melihat warna-warni ya karena ada medan magnet tadi, ada di kutub utara dan di kutub selatan, itu tadi seru banget ya. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa ke sana tuh ya. Jangan lupa bawa jaket yang tebal, nanti kedinginan kalau enggak ya di sana ya. Ya jangan bawa senter ya. Nanti mentang-mentang ada cahaya pakai senter lagi ya, dilihat-liatin ya. Ada yang mau bertanya nggak nih? Oh, aurora munculnya jam berapa aja Kak? Katanya Kak aurora lagi nih dari Keiza 3A. Mantap ya aurora ya Dede ya. Aurora itu tengah malam. Memang harus pas sudah gelap. Jadi ketika saat gelap ya. Ketika gelap mereka baru keluar. Cuman kan tadi ya kalau dia lagi musim panasnya lagi panjang ya jadinya gelapnya ya pas 3 jam itu. Gitu. Oh, 3 jam itu ya. Jadi saat gelap ya. Jadi tuh, jadi setiap saat tapi waktunya adalah saat gelap. Yuk, masih ada 1 menit lagi yang mau bertanya, boleh? Sebelum Kak Canda melakukan aktivitasnya lagi nih. Boleh Ibu gurunya, Bapak guru? Ya, boleh juga Bu Marlina juga boleh. Ibu kepala sekolah. Wah, Kak Ulil tunggu nih untuk bertanya, boleh? Ya, tentang perjalanan tadi ya, kita peradaban Islam tuh jalan-jalan tuh melihat Islam di dunia. Ternyata di berbagai tempat itu ada yang puasanya 18 jam. Ada yang berapa jam? Sangat lama sekali. Makanya nanti kalau jalan-jalan ya boleh sih kalau mau pas puasa boleh aja, tapi puasanya 18 jam. 18 jam. Kaulil nanti bisa kelaparan ya keroncongan ya. Iya dong Kak, namanya juga puasa ya.
18 jam loh. Seru banget tuh ya. Ya oke, ada nggak lagi yang mau bertanya? Boleh, 1 menit lagi. Kak Ulil tunggu Aurora lagi, Kak. Padahal Kak Ulil udah nanya tentang Washington. Sudah 18 jam puasa. Tentang kota Mekah, Madinah, Hagia Sophia. Balik lagi ke Aurora. Elah. Ya, oke. Ya, Kak Ulil akan tanya nih. Katanya Aurora itu hanya di tengah malam ya, Kak ya. Ada warna lain nggak sih, Kak, selain warna hijau katanya? Nah, kenapa kakak juga nggak tahu kenapa kayaknya nggak ada warna lain ada deh, cuman hijau doang warnanya. Jadi nggak ada warna lain, tapi memang hijau aja. Dan kalau kita lihat dari semua video pun juga semuanya hijau semua. Makanya apa namanya aurora itu warnanya cuma hijau aja. Kenapa? Nah itu karena partikelnya yang dapat jadi warna hijau. Oh gitu ya Kak ya. Jadi hanya ada yang warna hijau ya. Oke, lalu juga ada yang nanya nih Kak Kanza. Oke, Kak Ulil buka 2 pertanyaan terakhir ya. Nih kalau dari Kanza itu Kak, masjid tertua di dunia masjid apa ya katanya? Wah, masjid tertua di dunia. Wah, ini pengetahuan umum nih kayaknya Kak. Ini kayaknya ya, dites nih kayaknya Kak Canda nih ya. Kak Canda dites ya. Jadi namanya Masjid Kuba deh Adek. Wah, keren banget Kak Canda bisa menjawab. Masjid Kuba. Di Jadi daerah mana kalau tuh Kak? Adik nanti datang ke ikut umroh gitu pasti Adik akan ketemu, akan dibawa ke sana ke Masjid Kuba yang dulu kalau Adik pernah dengar ceritanya itu masjid yang berdiri berdasarkan si untanya Nabi Muhammad tuh duduk di mana. Nah itu akhirnya dibangun di situ. Wow. Gitu. Dan itulah namanya masjid pertama dibikin, nah itu Masjid Kuba. Ya itu Nabi Muhammad, karena Islam itu datang pada saat Nabi Muhammad, sebelumnya namanya masjid tauhid. Jadi kalau masjid pertama ya itu adalah Masjid Kuba. Gitu adik-adik. Wah, betul sekali. Wah, banyak banget ya. Berarti Masjid Kuba tuh deh ya. Adanya di daerah sana tuh ya. Nah, nanti bisa dilihat juga di literasi ataupun ditanyakan juga ke ibu bapak gurunya nih tentang Masjid Kuba itu. Keren-keren banget nih ya. Wah, pertanyaan-pertanyaan banyak banget Kak sebenarnya Kak. Tapi ini karena waktunya juga ya sudah waktunya Kak Canda melanjutkan aktivitasnya lagi. Jadi mohon maaf ya pertanyaannya Kak Ulil tutup dulu nih buat adik-adik semuanya nih. Ya mudah-mudahan nanti untuk pertanyaan lebih lanjut ataupun informasi lebih lanjut bisa deh langsung nanti tanya ke ibu bapak gurunya boleh. Ataupun langsung searching melalui Google juga boleh. Sekarang belajar itu kita bertebaran ilmu di mana-mana. Enak banget jadi bisa langsung lihat melalui Google ataupun bertanya langsung ya. Yang penting adik tetap melakukan ya protokol kesehatan dan juga selalu semangat belajarnya agar semangat belajarnya juga lebih menyenangkan. Oke Kak Canda, terima kasih sekali atas waktunya dan juga ilmunya. Mudah-mudahan Kak Canda selalu sehat ya. Kita nanti bisa bertemu lagi di jalan-jalan berikutnya ya. Kak Canda tuh bisa jalan-jalan ke Labuan Bajo, ke Jogja, ke Amerika, kemana-mana deh pokoknya semua negara juga bisa sama Kak Canda ya. Nanti kita bisa ketemu lagi ya mudah-mudahan ya. Terima kasih Kak Canda. Dadah Kak Canda. Dadah dulu dong buat Kak Canda. Terima kasih. Teman-teman semua, sampai ketemu lagi. Dadah. Nah itu ya kita sudah melihat tadi perjalanan kita dari Indonesia sampai dengan ke Madinah. Luar biasa banget, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan buat adik-adik semuanya nih. Terima kasih adik-adik yang selalu ada di sini. Tadi Kak Uli lihat ya, kita semuanya bisa menyaksikan secara langsung yaitu perjalanan-perjalanan gimana peradaban-peradaban Islam tuh di berbagai tempat. Luar biasa banget nih ya. Sekarang kita bayangin dulu yuk, kita jalan-jalan ke sana. Kenapa Kak Ulil bilang bayangin? Karena kita memiliki otak yang kita bisa berimajinasi ataupun membayangkan ke daerah-daerah tertentu. Contoh nih, misalnya, yuk tangannya ini, ikuti gerakan Kak Ulil. Tangannya seperti ini tangannya. Ya, lalu kita ukur nih, jari kita ya panjangnya berapa? 1, pakai ini ya. 2, Kak Ulil mau ngasih tahu tentang membayangkan sesuatu, kita benar-benar bisa membuat sesuatu ada gambarnya di kepala nih ya. Kita bayangkan ya 1, 2, lalu kita tandai ya segini ya. Oke, kita bayangkan tangan kanan kita lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang lagi. Lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Buka matanya. Nah, kita lalu 1, 2 tuh lebih panjang. Coba siapa yang merasakan lebih panjang tangan kanannya? Coba, bagus. Kita pendekin lagi ya, kita pejamkan matanya lalu kita pendekkan tangannya.
Tangannya kembali seperti semula. Pendek, pendek, pendek. Seperti semula. Yuk, buka matanya. 1, 2. Tuh. Ya, tuh kan. Nah, itulah kemampuan otak kita bisa membayangkan sesuatu yang kita ingin gambarkan. Nah, adik-adik bisa membayangkan tuh. Tadi jalan-jalan dari ke mana? Ke Turki, ke Rusia, ke Amerika. Semua bisa dibayangkan di dalam kepala. Adik-adik pasti seru belajarnya. Nah, Kaulil tadi janji mau ngasih tahu satu video lagi. Ya, siapa yang akan kita bantu nih? Selain tadi Pak Mas Duki, adalah yang kedua yang kita bantu adalah Kakak Dwi Sandi nih. Nah, Dwi Sandi seperti apa profilnya? Nih, Kak Ulil kasih tahu ya, Kakak Dwi Sandi yang akan dibantu oleh adik-adik dari Dian Kencana Bandung nih. Kak Ulil share ya. 3, 2, 1. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sandi Marcelino. Umur saya 12 tahun, sekolah di SD Karet 1, kelas 6. Hobi saya bermain bola, cita-cita saya ingin menjadi kiai. Kegiatan saya sehari-hari bermain, mengerjakan tugas dari sekolah, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib saya ngaji setiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuyun, pekerjaan saya buruh cuci. Saya orang tua dari Dwi Sandi. Harapan saya biar dia tidak merasa minder lagi ya Mas, tidak dikecilkan sama orangnya, teman-temannya terutama. Dia bisa beraktivitas kembali, bisa menempuh apa yang dia inginkan. Nah, itu adik-adik. Jadi, selain Pak Mas Duki, kita juga akan membantu Kakak Dwi Sandi. Ya, tadi ya kita lihat nih, Dwi Sandi itu tidak memiliki kaki. Dan mudah-mudahan kita semua di sini ya, kita bersyukur ya, kita memiliki tangan, memiliki kaki, dan juga kondisi badan kita, tubuh kita lengkap. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, pas banget di momen Idul Adha ini, ya, di tahun ini, momen berkurban, maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu bersyukur. Oke, adik-adik semuanya. Terima kasih. Kak Canda mau live dulu katanya. Silakan Kak Canda. Terima kasih. Nah, di masa MPLS ini adik-adik juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi tuh. Banyak banget. Bisa dari luar ataupun dari dalam, dari sekolah Dian Kencana Bandung. Nah, demikianlah ya acara pada siang hari ini. Ya, tadi materinya tentang jalan-jalan. Ya, silahkan yang ingin membantu Dwi Sandi dan juga Bapak Mas Duki bisa mengkonfirmasi melalui Bapak Subangkit ya dari Dian Kencana Bandung. Nanti dikumpulkan dari pihak sekolah. Nanti kita akan ada serah terimanya nih untuk penerimaan donasi dari adik-adik Dian Kencana Bandung. Salam ya buat ayah bundanya yang selalu mensupport adik-adik dalam kegiatan-kegiatan yang baik dan selalu memberikan nilai-nilai kebaikan kepada adik-adik semuanya ya. Di saat pandemi kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah Dwi Sandi dan juga Mas Duki ya. Terima kasih buat Dian Kencana Bandung, buat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Marlina, Bapak Subangkit, Ibu Nunung, dan Bapak-Bapak Ibu Guru yang lainnya, dan juga Sivitas Sekolah, adik-adik semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini. Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Nanti kita bisa bertemu lagi di acara-acara selanjutnya ya. Oke, terima kasih adik-adik. Kak Ulil tutup ya untuk acara pada siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dadah. Sehat selalu ya adik-adik. Dari Bandung. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Kak Ulil langsung meluncur ke Bandung. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih adik, terima kasih adik, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam. Terimalah salam dari Kak Ulil untuk Dian Kencana yang ada di Bandung. Terimalah salam dari Kak Ulil yang ingin maju bersama-sama.
Terima kasih Dian Kencana, terima kasih Dian Kencana, terima kasih kami ucapkan adik-adik, terima kasih semuanya, terima kasih ayah bunda, terima kasih semuanya. Dadah. Kak Ulil tutup ya untuk Zoom-nya ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, sejahtera selalu, dan juga adik-adik mudah-mudahan semakin pintar, soleh, dan soleha. Dadah. Kak Ulil tutup.